Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danti Fadilati, NPM 164. Baiklah, saya akan membacakan hasil laporan observasi saya, yakni tentang hubungan kepemimpinan dan komunikasi di SDN 004 Sungai Lala. Baiklah, yang pertama yaitu kelancaran semua kegiatan organisasi akan dapat terganggu jika terdapat suatu masalah yang menyangkut komunikasi. Dan apabila terjadi masalah dalam komunikasi, maka dikhawatirkan akan memberikan dampak yang buruk bagi organisasi tersebut. Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai hubungan pemimpin dan komunikasi di SDN 004 Sungai Lala. Baiklah, selanjutnya yaitu bagaimana cara meningkatkan hubungan pemimpin supaya komunikasi bisa berjalan dan bagaimana dengan semestinya, supaya pemimpin bisa berkomunikasi dengan baik dengan bawahannya. Ini bertujuan untuk meningkatkan cara berkomunikasi yang baik di SDN 004 Perkebunan Sungai Lala. Baiklah, selanjutnya itu tujuan penulisan laporan. Ini adalah untuk meningkatkan hubungan dengan pemimpin dengan bahayanya, yakni kepala sekolah dengan guru dan bahasa dan siswa yang kurang baik. Tujuannya dari penulisan ini ialah untuk mewakilkan hubungan komunikasi atau interaksi pemimpin dengan bawahannya di SDN 004 Sungai Lala. Yaitu selanjutnya manfaat penulisan laporan. Manfaatnya ada banyak. Yang pertama, bagi kepala sekolah, yaitu hasil penelitian dapat diharapkan memberikan kontribusi positif bagi kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas komunikasi dengan bawahannya. Yang kedua, yaitu bagi guru, sebagai acuan untuk guru yang komunikasi yang berjalan dengan pemimpinnya kepada sekolah. Tiga, bagi siswa, dengan peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu komunikasi di SDN 004 Sungai Lala, diharapkan komunikasi antara siswa berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Bagi peneliti, yaitu sebagai penambahan ilmu pengetahuan dan pedoman untuk bekal kelak menjadi kepala sekolah, dan dapat mengembangkan ilmu diperoleh selama belajar di perguruan tinggi. Dan yang terakhir yaitu bagi pembaca, dapat memahami peran penting dalam berkomunikasi, mengambil keputusan di sekolah dalam mengetahui cara komunikasi yang baik dan benar. Baiklah, selanjutnya itu pengertian pemimpin. Pemimpin bisa diartikan seseorang yang menduduki jabatan tertinggi dalam sebuah kelompok, yang mana organisasi nantinya seorang pemimpin tersebut berhak mengatur jalannya sebagai perkumpulan serta anggota di dalamnya. Pengertian pemimpin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu orang yang memimpin tidak sembarang orang bisa menjadi pemimpin. Hal ini sangat penting karena seorang pemimpin tentu saja harus memiliki jiwa kepemimpinan. Berikut ini beberapa pengertian pemimpin menurut para ahli. Nah, selanjutnya yaitu tentang pengertian pemimpin menurut para ahli. Tadi sebelumnya juga sudah saya jelaskan pengertian pemimpin menurut Ahmad Rusli, yaitu individu yang diberi amanah oleh pengikutnya untuk memimpin mereka. Dengan memimpin merupakan orang yang mampu menjalankan amanah. Ia dianggap mampu berlaku dan bertanggung jawab atas gelar yang diemban pengikut percaya sepenuhnya kepada untuk memimpin mereka. Nah, selanjutnya itu pengertian komunikasi. Komunikasi ini sangat penting untuk guru, kepala sekolah, dan siswa, yang mana tiga itu saling bersangkutan. Komunikasi menurut para ahli diantaranya seperti yang disebutkan oleh Anwar Ali. Menurutnya arti komunikasi yaitu adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia, serta syarat akan pesan maupun perilaku. Skinner turut beropini tentang berkomunikasi sebagai perilaku lisan maupun simbolik, di mana yang berusaha memperoleh efek yang diinginkan. Tujuan komunikasi ini yaitu yang pertama, agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Dengan adanya definisi komunikasi di atas, maka akan menghindari diri dari kesalahan dan pahaman. Yang kedua yaitu agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. Yang ketiga, agar ide, gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diiringi oleh orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. 4. Menggerak atau orang lain
mengajarkan sesuatu, misalnya kegiatan kerja, bakti sosial dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Fungsi komunikasi ini yaitu selain tujuan fungsi komunikasi juga dapat memberikan manfaat yang baik bagi Anda. Adapun fungsi komunikasi diantaranya ialah seperti berikut. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, sebagai penyampaian pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas ataupun yang berkaitan. Dan yang ketiga, sebagai bentuk interaksi dan orang lain. Sebenarnya masih lagi. Komunikasi berdasarkan penyampaian. Komunikasi berdasarkan penyampaian ini ada dua. Yang pertama ada lisan dan tulisan. Sedangkan yang lisan yaitu komunikasi secara dimaknai sebagai jenis komunikasi yang terjadi secara langsung tanpa ada batasan jarak, misalnya aja dari suara, rapat, wawancara maupun percakapan biasa. Sedangkan komunikasi dari tulisan yaitu tertulis, merupakan jenis media berkomunikasi yang biasanya dalam bentuk tulisan, spanduk, undangan dan sebagainya. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup itu terbagi menjadi dua. Yang pertama internal dan eksternal. Yang internal yakni komunikasi internal merupakan jenis komunikasi yang terjadi dalam ruang lingkup organisasi maupun perusahaan. Contohnya aja interaksi antara individu yang ada dalam ruang lingkup tersebut. Komunikasi internal bisa berupa komunikasi vertikal, horizontal maupun diagonal. Sedangkan eksternal, komunikasi eksternal ini yaitu berarti komunikasi yang terjalin antar organisasi maupun masyarakat dalam berbagai macam bentuk, misalnya konferensi, pers, pemaranan, publikasi, siaran televisi maupun bakti sosial. Nah, hubungan pemimpin dengan komunikasi sangat erat. Hubungan karena seorang pemimpin harus bisa berkomunikasi dengan baik supaya hubungan berjalan dengan baik. Pertama saya mewawancarai kepala sekolah yakni Ibu Purma SPD. Beliau menjelaskan bahwa menjadi seorang pemimpin sebenarnya sangat sulit karena menjadi pemimpin itu harus adil dan bertanggung jawab. Baiklah, di sini kesimpulan dari hasil laporan observasi saya yakni dari wawancara yang telah dilakukan di SDN 004 Singalala dapat kita ambil kesimpulannya bahwa pemimpin itu sangat erat kaitannya dengan kinerja guru, yang mana seorang pemimpin kita harus bisa menjalankan amanat yang telah diberikan oleh guru. Dan untuk menjadi seorang pemimpin itu harus berkomunikasi yang baik. Bila hubungan komunikasi antara kepala sekolah dengan guru tidak baik, maka setidaknya komunikasi yang baik guru juga bisa memotivasi siswa dalam memacu proses belajar mengajar yang baik. Jadi hubungan komunikasi ini sangat penting bagi seorang pemimpin dan bawahannya. Terima kasih. Mungkin itu saja hasil laporan observasi saya. Jika ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.